Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami, saya Hersy Buna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan jangan bosan ya, kita kayaknya masih ngomongin IKN deh ya Mas Irsu Oh ya. gitu ya? Kelihatannya Mbak Agi udah blocking space dari kemarin saking semangatnya soal IKN ini. Katanya sih ada yang seru soal apa? Soal desain dari istana itu atau penampakan kalau sekarang bukan bukan desain lagi ya Mbak ya karena udah jadi kan istana Garuda itu yang kemarin bilah terakhirnya ke berapa 400 sekian itu apa dipasang dan itu selesai istana negara itu. Gitu ya Mbak Agi ya? Mhm, iya iya betul sekali Mas Hirsu. Jadi saya tuh terheran-heran kemarin Mas Hirsu, begitu banyak teman yang mengirimi, Mm-mm. video begitu ya, Nah, video betul di betul betul. istana tersebut. Video itu diambil dari atas atau helikopter view begitu ya, kalau teman-teman kameramen menyebut karena mungkin diambil dari drone. Nah, ini kemudian ramai betul Mas Hirsu di mana-mana dan banyak sekali tanggapan dan menjadi viral begitu. Nah, saya ini agak familiar nih dengan gambar ini karena di situ tertulis, WPS Channel begitu. Nah, Mm-mm. WPS Channel ini adalah salah satu akun, kalau disebut akun influencer sepertinya bukan, karena ini yang membuat ini tidak terkenal namanya. Biasanya kalau influencer itu kan karena dia seseorang yang terkenal namanya, entah dia dari mana, dari apa namanya, dari artis, ataukah dia dari bidang film, ataukah dia penulis begitu ya, Oh, atau yang terakhir selebgram gitu ya, selebgram atau apa. selebgram atau bidang parenting atau apa gitu ya. Jadi orang sering menyebutnya ini sebagai buzzer lah, buzzer IKN karena isinya itu adalah soal Pak Jokowi semua begitu ya, termasuk selain IKN juga misalnya ada soal bus, kereta cepat apa dan sebagainya. Tapi memang dia ini menyebut WPS ini ya, ini nama singkatan dari nama orang begitu dia menyebut sebagai konten kreator konstruksi begitulah. Jadi rupanya Oh, dia berminat mengamati soal pembangunan begitu Mas ya, ya Hersu. cocok dengan Pak Jokowi berarti karena Pak Jokowi kan andalan infrastruktur. Nah, itu yang saya tanya-tanya, apa iya ini gambarnya itu memang seperti itu? Itu kan tadinya yang gitu. Saya kan kadang-kadang kalau dikirimin seperti itu, apalagi dalam era seperti sekarang ini ada apa deepfake dan sebagainya itu saya khawatir itu kerjaannya hatersnya Pak Jokowi saja gitu. Masa iya sih desainnya seperti itu? Memang kalau saya lihat sih memang serem gitu, begitu. Auranya mistis gitu loh. Betul. Iya ya, jadi WPS ini namanya adalah Wawan Puji Siswanto begitu ya kalau kita melihat akun Instagramnya ya dia memang konten kreator Mas Hersu dan videonya ini menjadi viral begitu. Sebetulnya videonya ini juga dia ambil dari video BUMN begitu ya, dikombinasikan video dia sendiri apa dan sebagainya seringkali seperti itu begitu. Dan kalau melihat otentifikasi begitulah otentik atau tidaknya video tersebut atau gambar dari Istana Garuda tersebut itu otentik Mas Erisu, itu memang Oh, benar begitu. oh ya. Mhm. Iya, memang bentuknya seperti itu begitu. Bagaimana kesan Mas Erisu? Serem sih Mbak saya, jujur aja begitu lihat video ini ya. Ini kan coba 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 kita lihat videonya ini nih. Serem Mbak kalau saya jujur. Makanya itu saya tadinya, "Alah ini paling kerjaan netizen nih kelakuannya kan gitu-gitu dan disertain biasa kan yang menyebar di media-media sosial disertai narasi-narasi yang ya begitu-begitulah. Betul. Mhm, Dan sebagai mhm, wartawan mhm. kan kita terbiasa untuk, saya selalu menyatakan saya tidak pernah Verifikasi. saya Mhm. mesti verifikasi gitu sebelum kemudian nyebar ke media sosial lain. Kan banyak orang yang di era sekarang ini sebut era post truth gitu begitu menerima kiriman video apa atau screenshot dari judul berita Betul. saja karena dianggap wah, setuju dia dengan ini memang itu yang dia bayangkan dia kemudian disebar. Ada yang nambahin narasi. Saya kan kita kan bukan seperti itu ya Mbak Agi ya.
Betul betul. Iya, makanya kita harus cek dan recheck begitu ya, kita harus memverifikasi ini. Tapi, kalau ini melihat Mas Herssu, juga ini kan tidak hanya dimuat di para buzzer atau para pendukung Pak Jokowi, akun-akun mereka seperti itu, tapi juga dimuat di akun, IKN ini adalah, proyek strategis nasional yang tentunya membangun itu kan dari PUPR, terus kemudian Bappenas, begitu semuanya, berkolaborasi, berkontribusi terhadap pembangunan tersebut begitu. Jadi banyak pihak yang terlibat, belum lagi BUMN karya begitu yang diberi penugasan untuk ikut membangun di sana. Begitu juga dengan PLN apa dan sebagainya begitu kan. Jadi mereka itu akun-akun tersebut juga memuat ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi tentang pembangunan dari awalnya dan juga sampai selesai begitu. Banyak yang mengunggah soal pembangunan Istana Garuda ini Mas Herssu dan semuanya sama. Jadi artinya memang ini verified begitu ya. Betul, memang bentuknya seperti itu. Dan seperti kata Mas Herssu, ya sorry itu saya ini memang banyak sekali kontroversi Mas Herssu. Makanya saya terheran-heran. Ini sepertinya tadinya maksud dari si pengunggah salah satunya adalah akun WPS channel ini ya, yang mungkin maksudnya adalah untuk mengglorifikasi atau untuk apa namanya, Ya puja-puji lah, istilahnya ya istilah puja-puji. puja-puji ya, kesannya puja-puji lah begitu, terhadap hasil pembangunan yang berhasil dilakukan di era Pak Jokowi ini dan ini sebagai warisan untuk generasi penerus, sebuah bangunan yang luar biasa dengan dedikasi tinggi ini dibangun begitu oleh, orang-orang di sana dengan tanpa mengenal lelah selama 24 jam. Tapi akhirnya ternyata unggahan ini menuai, banyak sekali cibiran begitu Mas Herssu dan juga banyak kekecewaan. Bahkan banyak sekali juga yang terkejut begitu, kok bangunannya ternyata seperti itu begitu, terutama bagi mereka yang memang tidak pernah mengikuti akun-akun buzzer Pak Jokowi begitu ya, mengikuti akun-akun BUMN apa dan sebagainya begitu. Ini salah satu misalnya, ada yang mengatakan seperti ini, "Kok malah terlihat menyeramkan ya? Apa saya saja yang ngerasa?" Ini sepertinya Hmm, mirip seperti perasaan Mas iya, Herssu ya. iya, iya, iya. Hmm. Ada lagi yang mengatakan, "Mubazir, mending untuk naikkan gaji guru." Wah, ini jangankan keluarga guru nih, tapi ini Hmm. ya wajar dia mengatakan demikian karena berapa sih pembangunan Istana Presiden ini? Hmm. 1,3 triliun lebih loh Mas Herssu. Hmm. Anggarannya 1,3 triliun lebih begitu. Dan kemudian dia mengatakan serem kayak rumah pesugihan. Waduh, ini 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 kacau ini ini. mungkin dia pernah lihat rumah pesugihan seperti apa begitu ya. Saya belum pernah lihat rumah pesugihan seperti apa. Dia mengatakan vibes-nya atau getarannya gitu ya, nuansanya persis istana penyihir. Bahkan kepala Garudanya aja memble gitu, nggak sama kayak di desainnya. Loh, nanti kita lihat ya desain awalnya. Kemudian dia mengatakan gedungnya kok seram amat warna hitam, apalagi bentuknya sekilas seperti sarang atau tempat-tempat mistis gitu. Ada yang mengatakan juga mirip sarang Mbak Kun Kun. Mbak Kun Kun apa ya maksudnya? Kemudian buang-buang duit ada mengatakan demikian. Ada lagi yang merusak citra Garuda. Nah, kalau ini saya agak-agak setuju malah kalau merusak citra Garuda karena dikatakan di situ adalah bangunan itu yang melingkupi atau menjadi latar belakang background dari Istana Garuda tersebut adalah katanya berbentuk burung Garuda. Tapi kalau kita melihat memang apa ya, kalau anak sekarang yang suka melihat film Batman malah terkesan seperti Gotham City. Gotham City tapi tanpa kepala Garuda begitu yang seperti begitu ya sayapnya melebar ke kanan dan ke kiri dengan bentuk berwarna hitam begitu, selubung besar begitu. Nah, terus kemudian dia mengatakan hasil dari merusak hutan Kalimantan, ekosistem dan paru-paru dunia hanya untuk dijadikan istana Batman. Loh kok ini mirip sama pendapat saya. Ngeri kali, pantas Prabowo nggak mau ngantor di IKN. Itu ceritanya patung apa dah jelek amat gitu ya. Apa tidak salah tuh bentuk bangunan seperti rumah hantu? Kok tidak berestetika yang mendesain gedung tersebut? Wah, Ya, ya, mungkin kan desain punya selera lain. ya. Sangat menyeramkan, jauh dari suasana nyaman dan sejuk. Dari awal juga melihatnya kok seperti rumah tempat. Yang gitu. Ya, jadi ini memang banyak sekali pendapat. Baik itu saya kalau melihatnya di Instagram dan di X ya, di Twitter saya tidak sempat untuk melihat di TikTok seperti apa begitu. Padahal akun-akun ini juga ada di TikTok nih, akun-akun yang mengunggah soal desain tersebut, Mas Herssu. Ya, jadi kan begini, semula ya saya mesti memisahkan kritik antara kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara dengan capaian dari anak-anak dan Mhm. insinyur-insinyur Indonesia tentang pembangunan-bangunan yang ada di IKN ya Mbak ya. Karena bagaimanapun
itu dua hal yang terpisah yang mesti kita kita apresiasi gitu ketika ada Mhm. capaian-capaian, Iya. Mhm. soal, teknologi dan sebagainya, terus pembangunan sama seperti kita misalnya ketika Anies pada waktu itu membanggakan pembangunan, Jakarta Yes. International Stadium gitu ya. Mhm. Posisi saya Betul. seperti itu, posisi saya ingin Mhm. mengapresiasi itu gitu. Tetapi bukan berarti kemudian tidak kita melakukan kritik. Nah tapi Mhm. ini ternyata saya terkejut karena kemudian banyak dikritik berkaitan dengan desain ini dan kalau kemudian ini dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, saya kira mungkin nggak terlalu salah. Mhm. Karena kan memang Pak Jokowi itu kan banyak sekali kental dengan nuansa-nuansa mistis kan dalam setiap berbagai keputusannya, terutama Mhm. misalnya ketika itu Rabu Pon itu yang selalu kan Pak Jokowi ketika ambil keputusan-keputusan Betul. penting selalu Rabu Pon itu bersamaan dengan wetonnya begitu ya, netonnya Mhm. hari lahirnya Pak Jokowi. Jadi orang nggak terlalu terkejut kalau Pak Jokowi percaya dengan primbon-primbon semacam itu karena memang realitasnya semacam itu. Reshuffle Mhm. kabinet apa dan sebagainya itu seperti itu dan kaitannya Pak Jokowi itu dengan tentu saja percaya hal-hal yang bersifat metafisik atau mungkin orang itu Iya. berkaitan mungkin menyebutnya perdukunan, kelihatannya Pak Jokowi percaya soal itu karena itu tadi, mungkin orang menduga seperti itu. Tapi dalam kasus, di IKN ini agak berbeda, masih ya meskipun ada kaitannya dengan ritual yang bersifat mistis, waktu Mbak Agi ingat ya ke titik titik nol pemberian kendi, waktu itu apa, apa ya, Eee, makan kendi ya, ini kendi 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 Nusantara. Nusantara. Ya, kendi Nusantara itu kan juga asosiasinya hal yang bersifat mistik itu juga kan dan tetapi Mhm. anehnya pada waktu itu, Pak Jokowi tidak Mhm. memilihnya itu sebagai Rabu Pon, ini kan padahal ini kan warisan terbesar dari Mhm. Pak Jokowi. Saya masih ingat itu peristiwanya tanggal 14 Maret tahun 2022 ya, waktu Mhm. itu ya, itu Iya, harinya hari Senin, 2022. itu Senin Wage pada waktu itu. Jadi ini kalau orang Betawi nyebut nggak sari-sarinya, tapi kalau orang Jawa apa ya nyebutnya ya, nyolong nyolong pete gitu ya, harinya beda tidak seperti biasanya lah, kira-kira begitu. Gitu. Iya iya iya, Mas Hersu tadi betul ya, ketika mengatakan bagaimana pencapaian dari pekerja konstruksi, bukan desainnya kalau saya. Mhm. Saya terus terang kalau dari saya pribadi melihat desain itu seperti yang kita pernah kontenkan mungkin sekitar 1 pekan yang lalu, maaf Mas Hersu dan pemirsa Off the Record waktu itu saya mengatakan, "Maaf kalau dari pribadi saya kok saya melihat tuh ada aura mistis ya di situ," begitu. Walaupun saya Ah, ke sana, ketika itu saya mengatakan demikian dan seperti kesan saya, hati saya ketika melihat itu gelap begitu. Orang mhm. kan boleh memiliki Oh kesan ya ya, pribadi seperti impresi itu. itu ya sebenarnya kayak gitu Iya, gitu. impresi, heeh, first sight-nya saya ketika melihat itu kok gelap ya Oh gitu. ya ya. Malah saya mengapresiasi bentuk dari Mhm. istananya sendiri yang memang berfungsi sebagai tempat tinggal presiden, kediaman presiden begitu yang berwarna putih yang ada di latar depan. Kalau selubung Garuda itu kan ada di latar belakang. Nah, istana ada di latar depan itu malah terlihat sesuatu yang indah, manis di atas bukit, berwarna putih, cemerlang begitu, bercahaya. Kesan saya seperti itu begitu. Sementara selubung yang ada di belakang terlihat seperti gelap, dan melingkupi, menguasai, dan, dia memberikan aura begitu yang menyebar di sekitarnya karena dia begitu besarnya, Mhm. besar tapi tidak terkesan megah, malah terkesan, sebagai simbolis sesuatu yang gelap gitulah. Mhm. Nah, kalau kita melihat pencapaian itu memang luar biasa Mas Hersu karena ada 4.650 bilah. Mhm. Bilah dari selubung Garuda tersebut ya, bilah itu dipasang satu persatu Mas Hersu. Makanya kemudian ketika selesai pembangunan dan bilah terakhir itu selesai kan semuanya bergembira karena itu suatu pencapaian dari para pekerja konstruksi dan pencapaian anak bangsa di sana begitu yang bagaimana mereka mewujudkan sebuah desain menjadi bentuk nyata. Begitu juga seperti yang dikatakan di Jakarta International Stadium tadi di mana dilukiskan itu belum pernah terjadi. Para pekerja konstruksi di sana pun juga mengatakan karena memang peralatan yang sangat terbatas dan Anies juga mengatakan ketika itu ingin mendatangkan peralatan ini, peralatan itu apa sebagainya itu serba terbatas dan dilarang begitu ya. Sulit sekali mendapatkan izinnya. Akhirnya untuk penutupan atap begitu ya, untuk mengcover di atas itu diangkut gitu ya, diangkut bersama-sama itu seberat sekian ratus ton atau ribu ton saya lupa ya jumlah pastinya begitu. Yang jelas itu berat sekali dan itu diangkat bersama-sama dengan entah berapa kren dari bawah dan ketika selesai semuanya itu lega dan bergembira karena itu memang sesuatu yang sebetulnya kalau tidak dikerjakan itu membayangkannya saja sebagai sesuatu yang mustahil, tapi ternyata berhasil dikerjakan. Nah,
Memang beda Mas Ersu antara itu keberhasilan dan kemudian, impresi orang ketika melihat istana ini begitu dan kemudian akhirnya orang memang, melihat ke belakang. Nah ini coba kita lihat ya, ini adalah desain awal burung Garuda untuk istana, negara IKN tersebut yang, berupa tangkap layar. Jadi pada awal-awal dulu tahun 2021, 2022 begitu. 2021 sudah groundbreaking lah ya, tapi 2021 itu memang ramai sekali mengenai desain awal burung Garuda. Bahkan pihak istana atau Bappenas tepatnya ketika itu kan mengadakan sebuah sayembara Mas Hersu. Sebuah sayembara untuk seluruh Indonesia anak-anak bangsa bagaimana desain dari istana tersebut dan kemudian menang nih salah satunya begitu. Selain wilayah IKN itu sendiri begitu juga soal istananya ini begitu itu memenangkan lomba tersebut begitu tapi kemudian memang seperti apa namanya banyak terjadi polemik begitu ya nah dari Suharso Mono Arfa kepala Bappenas ketika itu mengatakan juga ada juga ada desain dari Inyoman Nuarte begitu yang sekarang memang desain dia yang dipakai begitu dan ketika itu dikatakan bahwa si pemenang ini belum tentu desainnya ini sudah final akan dipakai Pak Basuki Menteri PUPR juga mengatakan demikian. Jadi nanti bisa jadi merupakan kolaborasi dari banyak desain tersebut kemudian jadikan satu dan kemudian desain yang terakhir itu adalah desain yang memang disetujui oleh Pak Jokowi. Jadi desain yang sekarang itu desain yang diinginkan Pak Jokowi kurang lebih demikian. Karena menurut Suharso ketika itu Pak Jokowi menginginkan desain yang otentik itu memperlihatkan Nusantara, memperlihatkan wisdom gitu ya dari kebijakan lokal seperti itu. Jadi meninggalkan bangunan kolonial yang kesan bangunan kolonial yang sekarang menjadi istana kepresidenan di Jakarta. Nah, seingat saya itu Pak Suharso mengatakan demikian. Nah, sementara coba kita lihat ya cuitan dari Ridwan Kamil nih, Gubernur Jawa Barat ketika itu. Nah, Ridwan Kamil ini pada tahun 2021 kalau tidak salah ini, dia mencuit seperti ini. Ini pradesain Istana Negara Indonesia di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan yang ramai dibicarakan. Presiden Jokowi sambil mention @Jokowi meminta masukan. Apa pendapatmu? Tanya Ridwan Kamil ketika itu. Nah, unggahan ini rame Mas Hersu, unggahan ini rame begitu ditanggapi begitu oleh netizen dan salah satu yang menanggapi itu ketika itu adalah Ibu Susi Pujiastuti yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan kita. Dia hanya mengucap satu kata saja, serem. Dia bilang begitu. Kata Ibu Susi itu singkat, serem kata dia demikian. Sementara jawaban-jawaban yang lain dari netizen itu macam-macam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu memang istana itu terus kemudian dibangun dan selama proses pembangunan memang kita tidak tahu nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, sekarang ini setelah selesai ya orang terkejut Mas Hersu begitu. Karena kok kesannya jadi seperti itu. Jadi ini buzzer kalau saya melihat ini seseorang yang ingin mengglorifikasi seseorang yang ingin memuja-puji begitu hasil pembangunan tersebut menginginkan feedback begitu yang positif tapi ternyata malah mendapatkan feedback yang saya rasa sangat-sangat negatif begitu. Tapi nuansa mistis itu saya kira memang yang sangat terasa mendominasi yang Garuda tadi ya, yang menjadi macam-macam melindungi istana. Tapi kan bukan hanya itu ya, banyak juga kemudian hal-hal yang dilakukan seperti yang saya sebut tadi selain kendi itu juga ada hal lain yang kelihatannya juga dikaitkan dengan hal-hal yang mistis kan Mbak Agi, termasuk misalnya pohon ratusan tahun dan sebagainya itu di sana itu Mbak Agi. Ya memang Pak Jokowi menanam pohon pule ya Mas Ersu. Pohon pule ini terkenal sebagai pohon apa ya? Rumah-rumah bangsawan, rumah-rumah Belanda zaman dulu itu kalau di Jawa tuh suka banyak mereka menanam pohon pule. Bahkan pohon pule ini seorang teman saya Mas Ersu, pohon pule yang tidak terlalu besar itu harganya 50 juta. Saya sampai terkejut seperti itu gitu. Ya ini karena ini pohon ini memang mahal. Jadi dia memang ada ini ada orang yang mengembangkan membudidayakan lah nursery. Nah, sementara yang ada di sana begitu pohon pulenya itu besar yang ditanam dan Pak Jokowi juga mengatakan nanti
ditanam gitu pohon beringin besar di sana dan itu nanti nggak boleh ditebang. Dan itu memang bertepatan dengan di mana Pak Jokowi memasang emas ya, memasang emas pada modul salah satu atau dikatakan itu apa bilah bilah burung Garuda tersebut begitu. Jadi kalau orang kemudian banyak sekali yang mengasosiasikan itu dipasangin susuk begitu ya, susuk dalam tanda kutip begitu, Ya, ya, susuk ya. emas. Karena memang biasanya yang dipasang di tiang pancang atau tiang utama sebuah bangunan ketika seseorang membangun sebuah rumah zaman dulu ya, kepercayaan zaman dulu begitu. Kalau di Jawa itu memang ditancapin susuk emas. Tapi susuk emas ini bisa berupa jarum, mungkin kalau seandainya orangnya tidak terlalu ini apa namanya tidak terlalu bermateri begitu ya. Tapi kalau mereka memang orang yang punya itu bisa berupa kepingan emas begitu Mas Irsu, kepingan emas ditusukkan di salah satu tiangnya dan itu kemudian yang tercatat dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, ini coba saya cari ya. Saya cari salah satu media yang memuatnya. Jadi dia mengatakan ini dari suara.com. Viral Jokowi pamer emas 24 karat ditempel di Istana Garuda IKN. Jangan dicongkel. Jadi memang di situ Pak Jokowi berpesan, ini emas, jangan dicongkel. Jangan coba-coba dicongkel. Berapa karat Pak? Tanya wartawan. Ini 24 karat, katanya begitu. Selain emas 24 karat, Presiden Jokowi juga memamerkan desain di Istana Garuda lainnya. Salah satunya adalah Istana Kepresidenan Indonesia yang baru itu bakal dilengkapi dengan pohon beringin. Dan Presiden Jokowi berpesan agar pohon beringin Istana Garuda jangan sampai ditebang. Begitu. Itu rame. Coba kita lihat videonya Mas Irsu. Ini emas, jangan coba-coba, jangan nyongkel. 24 karat. Ada 7 ya Pak? Ada filosofinya Pak. Filosofi pasang emas kayak di Jawa itu. Bagus. Oke, yuk. Iya, tiap bangun candi ada emas. Dan di bawahnya tadi kita juga nanam pohon beringin yang gede sekali dua. Kanan, kiri itu simbol keagungan. Kedua pohon beringin gede-gede, simbol keagungan. Mau tanya Pak tentang tempat ibadah Pak? Tempat ibadah. Masjid maksudnya gereja gitu. Gambarnya di sana juga ada. Nanti kita lihat di bawah. Jadi ini nggak ada alasan dari apa ya? Kalau ngomong dari sisi apa struktur bangunan atau konstruksi bangunan, Mas ini sebenarnya nggak ada pengaruhnya apa-apa kecuali ya tidak bisa lain ditafsirkan itu sebagai salah satu langkah mistis, gitu, tindakan mistis gitu Mbak Agi. Ya, saya rasa begitu ya. Karena kalau dari segi dipandang, dicari soal ilmiahnya, soal ini ya nggak ketemu begitu ya. Apa sih alasan ilmiahnya begitu? Atau dari segi ketahanan konstruksi atau apa begitu. Tapi kemudian saya mencari-cari literasi soal ini Mas Hirsu ya. Misalnya ini ritual penting mendirikan rumah di Jawa, namanya munggah molo. Ini salah satu artikel yang ada di media. Ada juga yang ada juga artikel yang berjudul Melongok Rumah Joglo milik Mbah Abu Sutomo di Magetan yang berusia hampir 200 tahun dan disusuk emas. Begitu. Jadi iya, jadi ini di sini dituliskan tidak hanya dibangun dari kayu jati yang berusia ratusan tahun, untuk membangun rumah joglo juga dibutuhkan syarat tertentu seperti memberi susuk emas. Susuk emas adalah menyisipkan kepingan emas pada bagian tiang utama rumah. Dengan syarat, susuk emas memiliki tujuan agar rumah joglo tersebut memiliki estetika keanggunan dan kewibawaan, serta memberikan rasa aman kepada penghuni rumah. Nah itu salah satunya. Maksudnya begitu. Jadi kalau itu dicongkel aura istana ya bisa hilang gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu juga. Ada juga yang menulis bahwa itu untuk mengeluarkan aura kedamaian dan kenyamanan begitu dari bangunan yang dipasangin susuk tersebut. Saya penasaran itu apakah Belanda waktu membangun Istana Merdeka itu dan Istana Negara satu paket itu kan itu dulu kan rumah gubernur jenderal itu ya Mbak ya. Betul, rumah gubernur jenderal. Itu kan juga auranya dapat ya kita apakah juga dipasang susuk juga ya?
Iya, iya, ya kita nggak tahu ya kalau tradisi apa namanya tradisi Belanda begitu. Iya, iya. Tapi ini memang saya kemudian ingat oh ya dulu perasaan ada tradisi-tradisi semacam itu yang saya belum pernah melihatnya secara langsung ya membangun terus kemudian diberi. Tapi saya pernah membaca gitu dulu makanya saya cari literasinya ternyata ya memang ada ya barangkali itu ya karena Pak Jokowi ini orang Jawa dan kemudian penuh kalau kita lihat orang-orang di sekelilingnya itu kan suka bercerita Pak Jokowi ini apa namanya sangat-sangat ini pada tradisi Jawa begitu ya. Bahkan beberapa orang mengatakan sebagai klenik ya Mas Hersu kalau yang Ya. seperti itu begitu. Jadi sesuatu ritual yang dilakukan selain dari ritual agama mungkin seperti itu Iya. ya. Tapi kan masalahnya ini di IKN dan di situ kan juga punya tradisi, di situ ada komunitas, etnis Dayak, ada orang Kutai, orang dan orang Banjar dan semuanya ada di sana kan di Kalimantan Timur itu. Nah, ini berarti kalau memang betul seperti itu berarti itu tidak, selaras dengan lingkungan gitu. Biasanya kan mestinya menggunakan tradisi-tradisi yang ada di situ gitu ya. Iya. Iya, ya. Kalau saya sih selaras dengan lingkungan adalah selaras bagaimana istana itu tidak menyakiti bekantan yang ada di situ, Betul. tidak menyakiti burung-burung endemik yang ada di situ kan banyak sekali itu sudah dicatat begitu oleh para teman-teman LSM yang ada di sana LSM lingkungan ya itu berbagai satwa endemik begitu yang kemudian terusir akibat dari pembangunan masif saat ini. Nah itu baru terusir ketika sekarang masih dibangun bandara, masih dibangun istana saja, masih dibangun perumahan, tower-tower, rumah sakit, hospital, sekolah dan sebagainya. Bagaimana nanti kalau sudah lebih masif lagi 10 tahun, 20 tahun sampai dengan 2045, 2050. Nah, itu yang dikhawatirkan. Berapa lagi yang akan terusir di sana? Sebenarnya harmonisasi begitu lebih kepada itu bukan soal susuk atau aura atau apa gitu ya. Toh ketika bangunan itu jadi, kita juga impresinya juga tidak dipengaruhi oleh susuk tersebut. Ketika saya memiliki perasaan, kok gitu ya, gitu. Saya melihat sesuatu yang dalam, tapi dalamnya dalam gelap gitu ya. Seperti sesuatu yang tidak, malah justru mohon maaf, seperti ini masa depannya gimana sih kalau kayak gini gitu. Iya, Ada iya. Ya. seperti itu jadinya Mas Hersu. Ya, makanya itu kalau balik juga termasuk tadi ya soal kendi Nusantara pada waktu itu Ya, kan orang juga betul. melihat itu juga bagian dari proses klinik gitu. Terus yang tadi Anda sebut pohon pule itu saya jadi teringat ini kalau soal pohon pule itu memang itu saya senang dengan pohon-pohon yang besar begitu gitu. Dan saya punya itu by the way saya punya pohon pule satu di kebun gitu ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan mistik-mistik tapi itu jelas dia dipakai karena pohonnya tinggi ya, itu digunakan bersarang burung apa ya, burung elang, Mbak Agi gitu ya. Ya, Ya tapi tingginya. saking tingginya dan saya teringat ada seorang sahabat senior gitu, seorang pengacara terkenal di Jakarta yang rumahnya itu dia ada pohon pulenya sangat besar gitu dan menurut dia itu usianya udah sampai 450 tahun. Jadi memang pohon ini bisa tahan puluhan ratusan tahun gitu Mbak Agi. Tapi yang menarik adalah cerita bahwa ini nggak mudah ya untuk memindahkan ke sini itu katanya dia. Perlu sampai ada dukun 2 orang itu karena ada hantunya. Jadi saya tanya apakah sekarang ada hantu? Enggak, kalau sekarang udah dipindahkan itu katanya. Jadi memang kalau saya kan cukup apa ya yang kayak begini-begini lebih rasional dan maksud saya mungkin kita lebih pada mengacu pada ajaran agama gitu. Tapi saya lihat prakteknya memang betul sih ada hantunya. Kenapa? Kemudian saya berpikir ya karena suka disajenin gitu tadi jadi hantunya senang. Ya disajenin gimana buat tempat yang sering disajenin pasti hantunya datang. Gitu kira-kira itu sebenarnya logika saya sebagai orang yang rasional begitu. Tapi tempat saya di pohon puli saya tidak saya sajeni. Jadi tempat burung gitu ya Mas Hersu ya. Iya. Iya, iya. Jadi memang kalau menurut dan ini juga logika ya begitu dan tidak berdasarkan agama juga berdasarkan apa juga orang paham gitu bahwa yang namanya setan itu kan mencari pengikut dan pengikut itu adalah mereka yang memuja dia dengan cara apa? Dengan memberi makan, memberi minum, bahkan memberi uang kadang, memberi apalah sesembahan begitu kan, darah apa dan sebagainya. Ya itulah yang jadinya kita jadi pengikut setan kalau saya rasa seperti itu begitu itu ritual hitam gitu yang ya kita sebagai reporter kan kita sering mendapati hal-hal seperti itu begitu kalau kita belusuan ke daerah begitu ya Mas Hersu. Ya, jadi memang
Ya kembali lagi kepada IKN ini ya Mas Hersu. Saya jadi kemudian ingat kepada FGD atau Forum Group Discussion yang terjadi pada tahun 2020 yang sebetulnya itu diselenggarakan oleh Bapeda, Badan Pembangunan Daerah dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, begitu. Jadi ini ketika itu pihak Bapeda itu pada tanggal 14 Agustus 2020 mereka menyelenggarakan sebuah diskusi yang dipimpin oleh fungsional perencana direktorat begitulah ya, yang dari kementerian dan dari Bappenas begitu, dan dihadiri oleh 30 peserta. Salah satunya itu Kepala Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Bapeda Kaltim begitu. Dan yang menarik Mas Hersu setelah terjadi, karena ketika itu kan masih COVID ya Mas Hersu ya, sehingga kemudian ini berupa Zoom atau online begitu. Dan beberapa ini saya bacakan saja. Saya rasa ini juga pernah menjadi dasar dari pembicaraan dari Faisal Basri ya, salah satu ekonom yang ketika itu membicarakan soal ini dan kemudian dia marah-marah begitu karena menganggap ini semua hasil kajian ini diterjang begitu. Dan hasil kajiannya seperti ini. 1. Kondisi gas dangkal calon ibu kota negara. Keterdapatan gas diidentifikasi menggunakan data sumur Tenggin 1, Semai 1, Belonak 1 dan Leahaur 1. Ini betul-betul teknis ya. Mereka betul-betul mengkaji itu dengan on-site begitu, ada di lokasi begitu. Efek negatifnya adalah apabila pada suatu saat beban di permukaan bertambah dengan bertambahnya bangunan, dikhawatirkan terjadi keretakan yang dapat menyebabkan munculnya gas ke permukaan dengan tekanan yang tinggi. Efek positifnya adalah keterdapatan gas ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan energi lokal. Nah, ini yang disebutkan kalau seandainya bisa teknologinya dimanfaatkan bisa menjadi energi begitu ya, energi setempat. Tapi kalau tidak, maka ini karena ini gas dangkal, dia hanya jarak beberapa di bawah kaki kita itu sudah sumber gas gitu. Kemudian ada juga ya, kandungan gas digolongkan sebagai gas dangkal jika muncul di kedalaman 0 sampai 1000 meter. Nah, ini tentu memerlukan teknologi tinggi juga untuk melakukan pengeboran bangunan-bangunan tinggi itu kan dia memerlukan tiang pancang yang dalam di dalam. Jangan sampai dia terkena kepada alur dari gas tersebut. Kemudian yang kedua, kajian wawasan rawan bencana geologi di kawasan kandidat IKN. Ketika itu masih kandidat karena masih tahun 2020. Secara umum kawasan IKN jauh dari jalur sumber gempa bumi dan tsunami. Daerah kawasan ini inti pusat pemerintahan IKN berpotensi terlanda guncangan PGA sekitar 0,15 G. Saya teknis tuh, saya tidak tahu ya. Kemudian atau berpotensi mengalami guncangan gempa bumi dengan intensitas 6 MMI. Kawasan inti pusat pemerintahan tersusun oleh batuan permukaan tanah keras kelas C, kawasan di sekitarnya tersusun oleh batuan lunak kelas D dan sebagainya. Jadi ini kalau seandainya positif dikatakan positif, kalau memang negatif memang dikatakan negatif begitu ya. Nah, kemudian nomor 3, kerentanan gerakan tanah atau tanah longsor. Di situ juga ada. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa faktor pengontrol gerakan tanah yang dominan adalah kelerengan sementara faktor tata guna lahan, geologi, patahan dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan gerakan tanah longsor skalanya kecil, banyak terjadi pada formasi Pamaluan. Itu salah satu kelurahan yang ada di sana. Kemudian gempa tsunami, cuaca dan iklim dan sebagainya begitu. Dan kemudian juga ada, ini seperti yang terjadi sekarang di Mas Hersu, kejadian cuaca ekstrim di wilayah bandara sekitar IKN, Bandara Balikpapan, Samarinda didominasi oleh kejadian hujan lebat disertai kilat petir. Kejadian crosswind di bandara sekitar IKN, Balikpapan dan Samarinda terjadi hampir setiap bulan dan berpotensi membahayakan penerbangan karena posisi landas pacu relatif sejajar dengan garis pantai. Jadi memang ini kajiannya sebetulnya sebelum groundbreaking gitu ya, itu sebenarnya kajiannya itu sudah banyak Mas Hersu yang seharusnya masuk ke dalam rencana pembangunan dari istana maupun ke IKN secara keseluruhan. Dan tadi seperti kata Mas Hersu, ada juga kajian dari McKinsey Company dari Amerika yang kemudian sempat rame begitu karena diduga itu titik nolnya itu kemudian digeser begitu ya. Ada yang menyebut digeser oleh Pak Jokowi begitu. Ya dan penggeserannya itu apa dasarnya? Itu lagi kan pertimbangan jangan-jangan berkaitan dengan mistik gitu karena kan kalau McKinsey kan pertimbangannya pasti betul-betul pertimbangan ya ilmiah lah begitu.
Iya iya, betul dan itu, Hasto, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto juga pernah, mengatakan dia terkejut dengan penentuan titik nol IKN. Nah, apakah itu berhubungan dengan, digesernya titik nol atau tidak kita tidak tahu, karena Hasto sendiri kemudian tidak merinci lebih jauh ya, kita tahu posisi Hasto saat ini yang sedang diincar juga begitu ya Mas Hersу, tapi dia tapi dia mengatakan bahwa, penentuan titik nol di, Kecamatan Sepaku, Kabupaten, Pasir Utara itu mengejutkan dia begitu. Kenapa ditentukan ada di situ begitu. Nah, titik nol ini kalau menurut kajian dari titik nol ini kan kemudian ditentukan apa namanya wilayah-wilayah yang lain. Jadi di mana letak bandara, berapa kilometer dari titik nol apa dan sebagainya. Nah, kalau titik nol ini digeser, otomatis semuanya juga akan tergeser begitu. Ya. Ya, dan yang kalau di netizen Mas Hersu yang menarik juga itu adalah bagaimana dengan mudahnya begitu ya para menteri Pak Jokowi ini menarik ucapannya sendiri. Seperti misalnya Menteri Perhubungan begitu. Kan belum lama, mungkin sekitar bulan Juni atau Juli dia mengatakan bahwa nanti semua tamu VVIP yang datang ke IKN itu harus menggunakan mobil listrik. Karena kan memang sudah komitmen dari awal itu adalah smart city begitu. Smart city di mana di situ tidak boleh ada asap, tidak boleh ada polusi dan tidak boleh ada bahan bakar fosil sama sekali begitu. Jadi semuanya itu harus semua harus pro green energy begitu ya. Nah, sementara sekarang ini yang terjadi dengan disewanya 1.000 mobil, apakah itu ada mobil Alphard, kemudian ada mobil Fortuner, ada Hiace begitu ya yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan luxury begitu, apakah mereka itu semua mobil listrik? Kan bukan gitu. Dan Walhi dan beberapa LSM juga menyoroti begitu soal kereta otonom yang tanpa rel listrik tersebut ya, yang ternyata bahan untuk batu baterainya begitu itu diduga itu masih memakai bahan baku fosil dalam pengerjaannya begitu. Jadi ya memang ini omon-omon saja begitu. Nah, saya membayangkan bagaimana smart city nanti diserbu oleh ribuan mobil dengan bahan bakar fosil. Ini bagaimana ceritanya gitu ya. Ya. Ini saya jadi teringat orang sering bercanda gitu ya, penggunaannya katanya menggunakan smartphone tapi stupid user. Sama itu dengan city. Smart city tapi stupid. Stupid usernya. Tapi sebenarnya smartphone stupid user itu saya kadang-kadang merasa seperti itu Mas Hersu. Ya, jadi kita lah itu ya kan. seperti kita gitu selalu nanya ke anak kita gitu, ini gimana pakainya caranya, salah pencet gitu. Ya, kalau itu kan karena kenaifan kita, kalau ini kan bukan karena kearifan dan kekonyolan kita, tapi kalau ini betul-betul ya karena sangat sering pejabat kita itu antara ucapan dan tindakannya nggak sesuai kan gitu, dan banyak kalau orang Jawa nyebutnya umuk gitu, jadi omong gedenya gitu ya Bang itu. Dan cari muka juga Mas Hersu, carmuk begitu ya. Carmuk, ya. Oke, IKN kita tinggalin ya. Ada yang lain Mbak Agi? Ini apa nih, soal Ibu Mega ya? Ibu Mega kemarin menarik juga ya Mas Hersu, ini diulang lagi nih. Sepertinya beberapa bulan lalu baru saja mengucapkan ya soal hubungannya dengan Pak Jokowi begitu kan. Yang kali ini juga di hadapan gubernur seluruh Indonesia begitu pada acara BPIP kan, Bu Mega sebagai Dewan Pengarah ya, Ketua Dewan Pengarah ya. BPIP ya Mas Hersu. Kemudian memberikan semacam wejangan begitu kepada para gubernur ini, dan saya lihat wajah mereka itu serius loh Mas Hersu mengikuti apa yang dikatakan oleh Bu Mega. Ya, yang menarik adalah Bu Mega menyinggung lagi soal memangnya hubungan saya dengan presiden gitu kan, ini dia bilang baik-baik saja, tapi memang dia menegaskan kembali itu karena dia menolak permintaan 3 periode begitu dari Pak Jokowi. Itu menarik. Dan kemudian dia juga mengatakan ini gubernur-gubernur PJ penjabat begitu ya atau pengganti begitu kok diem aja begitu, nggak berani bersuara. Kalau ada yang nggak benar berani dong bersuara. Dan saya minta mana berani orang diangkatnya aja sebagai kepanjangan tangan gitu kan. Terus kemudian Ibu Mega mengatakan bahwa kalau ada yang tidak benar itu harus dikatakan, dan kalian harus netral nanti pada pilkada. Jadi saya rasa pertemuan ini juga memang ada intensi dari Bu Mega. Ini hubungannya dengan Pilpres kemarin di mana para PJ ini terindikasi tidak netral, dan itu juga terungkap di Mahkamah Konstitusi pada persidangan sengketa Pilpres. Dan Bu Mega mengatakan bahwa kalian harus netral nanti pada pilkada. Ya gimana Bu? Ya enggak maksudnya
mungkin yang mau diomongin Pak Jokowi, bosmu, yang diomongin pada para pejabat, bosmu Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi loh gitu. Mungkin Ya, secara gamblangnya begitu kan ya Mas Irsu ya. Nanti pada saat coblosan kan sudah nggak jadi presiden, sementara iya, saya masih jadi ketua BP, betul. menjadi dewan pengarah BPIP, ketua BRIN gitu kan, dan ketua partai tentunya yang terbesar di Indonesia begitu. Iya, kira-kira begitulah. Itu menarik karena sebenarnya jadi Bu Megawati nganggap bahwa urusan saya sama Jokowi itu sebenarnya bukan urusan personal, itu urusan negara, konstitusi, urusan hukum tata negara. Jadi kenapa kok jadi dibawa-bawa ke personal? Mungkin kira-kira itu maksudnya Ibu Megawati. Dan saya kira dalam hal ini Ibu Megawati benar gitu. Makanya kita Ya. sering juga uji Ibu Megawati itu lepas kita tidak sepakat dengan beberapa pilihan-pilihan politiknya Ibu Megawati, beliau adalah orang yang sangat konstitusional. Jadi kendati ini kan kalau Pak Jokowi bisa jadi 3 periode dan sebagainya sebagai kader PDIP, Bu Megawati yang punya ketua umum pasti diuntungkan. Harusnya kan begitu ya, Mbak Agi ya. Tapi Ibu Megawati kemudian tetap milih mempertahankan mempertahankan konstitusi, jangan sampai dilanggar meskipun konsekuensinya mahal sekali yang harus dibayar oleh Ibu Megawati ini sekarang dia kehilangan orang yang dibesarkannya Pak Jokowi dan kemudian partainya suaranya digembosin gitu, calon presidennya juga kalah padahal kan sebenarnya pemilu kali ini PDIP itu mencanangkan hat-trick ya, menang 3 kali di Betul. parlemen dan pilpres, tapi semua berantakan. Tapi saya kira itu Ibu Megawati pasti nggak ada penyesalan dari Ibu Megawati karena itu harga yang harus harga yang harus dibayar ketika dia mempertahankan konstitusi gitu. Iya, jadi sekarang ini posisi dari Bu Mega itu terkucil begitu ya. Jadi kan Iya. usaha Dikucilkan sebenarnya, bukan terkucil, dikucilkan ya. dikucilkan sengaja, sesuatu yang memang disengaja, yang secara politik ini seperti Ya. nggak ditemenin gitu ya. Kalau dalam istilah Ya. kemarin dia nggak ditemenin lagi sama tokoh-tokoh politik yang lain. Bahkan kalau ada yang berhubungan dengan Ibu Mega itu langsung rame gitu kan. Ada apa? Saya Begitu. kira enggak, Tapi nanti setelah berubah lah, nanti setelah begitu Pak iya, Jokowi sudah jadi presiden betul. pasti berubah gitu di situ. Betul. Dan secara sejarah ini akan tercatat di dalam sejarah sikap dari Ibu Yes. Mega ini. Oke, Mbak Agi, kita mesti mohon pamit ya Mbak Agi, kita ketemu lagi esok insya Allah, tetap sehat, tetap semangat, jangan baperan begitu. Ya kami mohon pamit ya, saya Rusbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%, Mbak Agi ya. 0%. Yes.